Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya, bertemu lagi sama kita kelompok 2 di podcast program audit yang fokusnya pada hari ini yaitu di fokus liabilitas. Nah, sebelumnya mungkin dari rekan-rekan ini kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena tak kenal maka tak sayang. Maaf, perkenalkan nama saya Zahwa Gamaria Barasat dengan akhiran NIM 1094. Saya Indonesia Fitri dengan akhiran NIM 1006. Saya Fadila Faizatu dengan akhiran NIM 1040. Halo, aku Seri dengan akhiran NIM 1045. Halo, aku Sela dengan akhiran NIM 1086. Saya Rangga Dwi Ramadan dengan NIM 1090. Saya Salika Putri Talia dengan akhiran NIM 1092. Saya Surya Badanti dengan akhiran NIM 1097. Saya Aufa Soleluna dengan akhiran NIM 1140. Saya Natalia Dewi dengan akhiran NIM 11. Nah, sesuai sama judul program kita yaitu program audit. Nah, mungkin dari rekan-rekan ada yang bisa kasih tahu nggak sih audit itu apa? Nah, jadi program audit itu daftar prosedur audit untuk bidang audit tertentu atau untuk keseluruhan audit. Program audit itu biasanya selalu memuat daftar prosedur audit dan juga berisi tentang ukuran sampel, item-item yang dipilih, dan penetapan waktu pengauditan. Oke, terus kalau liabilitas nih kan ini kan fokus kita liabilitas. Mungkin ada yang bisa ngasih tahu nggak selain Kelly, liabilitas itu apa? Ya, aku bantu jawab ya. Jadi liabilitas itu adalah uh, kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan oleh sebuah perusahaan pada pihak yang bersangkutan dengan cara mengeluarkan sejumlah dana atau sumber daya ekonomi yang perusahaan miliki, gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini kan ada program audit liabilitas. Pasti ada macamnya nih kan ada macam-macamnya nih. Mungkin ada yang bisa sebutin nggak apa macam-macam dari program audit liabilitas? Aku izin menambahkan ya, di sini tuh ada 10 macam program audit yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada utang usaha, yang kedua itu ada utang lain-lain, yang ketiga ada utang pajak, yang keempat ada beban akrual, yang kelima ada pendapatan diterima di muka, kemudian yang keenam ada liabilitas sewa jangka pendek, yang ketujuh ada liabilitas sewa jangka pendek lainnya, yang kedelapan ada liabilitas imbalan kerja karyawan, yang kesembilan itu ada liabilitas pajak tanggungan, dan yang terakhir itu ada liabilitas sewa jangka panjang. Mungkin. Oke, jadi banyak ya macamnya dari program audit liabilitas ini. Nah, dari rekan-rekan ini mungkin bisa dijelasin nggak sih program audit yang udah disebutin sama teman kita yaitu Indi? Oke, aku akan jelasin di sini ya. Jadi, yang pertama dalam kita melakukan program audit ini adalah mengaudit utang usaha. Nah, sebelum kita melakukan prosedur program audit, yang pertama kita lakukan itu adalah harus mengetahui dari tujuan pemeriksaan program audit ini. Next slide. Nah, tujuan pemeriksaan yang pertama itu yaitu adalah untuk memastikan keakuratan saldo yang disajikan pada neraca itu benar-benar terjadi, jadi tidak ada yang dihilangkan atau tidak ada yang dikurangi. Lalu tujuan pemeriksaan yang kedua yaitu untuk memastikan bahwa klasifikasi utang usaha itu telah diklasifikasikan dengan benar atau sesuai dengan jenisnya. Lalu tujuan yang ketiga itu untuk memastikan utang yang dimiliki perusahaan itu benar-benar telah dibayarkan sebelum tanggal neraca. Lalu tujuan yang keempat untuk memastikan kelengkapan utang usaha dengan sudah
dicatat pada laporan keuangan. Next slide. Nah, setelah kita mengetahui 4 tujuan tadi, kita bisa melakukan prosedur pemeriksaan yang mana ada 5 tahap. Tahap yang pertama yaitu pengujian pengendalian. Nah, pada pengujian pengendalian ini tuh kita mengajukan pertanyaan kepada klien untuk memahami pengendalian internal terkait utang usaha. Misalnya, pertanyaannya itu kayak klasifikasi utang usaha dalam perusahaan itu apa saja. Nah, lalu prosedur yang kedua itu pengujian substansi. Nah, pada pengujian substansi ini tuh kita membandingkan saldo utang pada laporan keuangan berjalan dengan saldo utang pada tahun sebelumnya. Lalu prosedur yang ketiga yaitu surat konfirmasi ulang. Nah, pada prosedur ini kita itu mengirim surat konfirmasi ulang kepada pemasok untuk memverifikasi keberadaan dan jumlah utang usaha. Nah, suratnya itu kayak isinya itu kayak tentang nama supplier, alamat, dan nominal utangnya. Lalu, prosedur yang keempat itu adalah pencocokan dan penginputan data. Nah, pada prosedur ini itu kita mencocokkan hasil konfirmasi utang dengan saldo utang yang dalam pembukuan perusahaan, apakah sudah sesuai ataupun belum. Nah, lalu prosedur yang kelima yaitu pemeriksaan subsequent event. Nah, ini tuh memastikan tidak ada transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan audit itu diterbitkan. Nah, seperti itu. Nah, biasanya nih ya, setelah kita melakukan audit utang usaha, biasanya ini kita ke utang lain-lain. Nah, mungkin apakah dari rekan-rekan ada yang memahami nih gimana prosedur dari program audit dari akun utang lain-lain? Mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai program audit dari utang lain-lain. Next. Nah, sebelumnya sama seperti yang sebelumnya, kita harus mengetahui tujuan dari pemeriksaan utang lain-lain ini. Yang pertama, yaitu untuk memastikan keakuratan saldo yang disajikan pada neraca itu benar-benar terjadi. Jadi tidak ada yang dihilangkan atau dikurangi. Yang kedua, untuk memastikan bahwa klasifikasi utang usaha itu telah diklasifikasikan dengan benar sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, untuk memastikan utang yang dimiliki perusahaan itu benar-benar telah dibayarkan sebelum tanggal neraca. Yang keempat, itu untuk memastikan kelengkapan utang usaha dengan sudah dicatat pada laporan keuangan. Selanjutnya, setelah mengetahui tujuannya itu, nah, di sini ada prosedur pemeriksaan. Sebenarnya ini tidak jauh beda dengan akun utang usaha sebelumnya, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih spesifik lagi. Yang pertama itu ada pengujian pengendalian. Itu mengajukan pertanyaan kepada klien untuk memahami pengendalian internal terkait utang usaha. Pertanyaannya itu meliputi klasifikasi utang usaha, pemisahan transaksi yang terjadi sebelum akhir masa periode akuntansi, dan semua transaksi yang berhubungan dengan utang telah dicatat dalam laporan posisi keuangan, utang yang dicantumkan yaitu utang perusahaan, serta memiliki penjelasan yang cukup tentang jaminan serta jangka waktu utang usaha. Yang kedua ada pengujian substantif, yaitu membandingkan saldo utang pada laporan keuangan berjalan dengan saldo utang tahun sebelumnya. Pada prosedur ini tuh dapat memberikan dokumen pendukung misalnya rekening koran, faktur pembelian, dan juga faktur pajak. Yang ketiga ada surat konfirmasi ulang. Ini tuh untuk mengetahui kebenaran tentang utang usaha yang dimiliki perusahaan, berisi nama supplier, alamat, dan juga nominal utang. Yang keempat ada pencocokan dan penginputan data. Di sini jadi mencocokkan hasil konfirmasi utang dengan saldo utang dalam pembukuan perusahaan dan menginput data ke kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja ini diharapkan dapat mempermudah auditor untuk memastikan nilai yang dihitung telah benar dan akurat. Yang terakhir yaitu pemeriksaan subsequent event. Di sini memastikan tidak ada transaksi yang terjadi setelah tanggal neraca dan sebelum laporan audit diterbitkan. Namun, jika masih ada transaksi setelah tanggal neraca itu, maka harus meminta bukti pelengkap seperti bukti transfer bank, kwitansi, dan lain sebagainya. Nah, mungkin setelah ini tuh dilanjutkan ada utang pajak. Mungkin di sini teman-teman ada yang bisa menjelaskan mengenai utang pajak. Nah, utang pajak. Sekarang bisa next slide.
Nah, dari utang pajak itu ada tujuan pemeriksaannya. Yang pertama itu untuk memastikan tingkat kepatuhan pembayaran pajak dari wajib pajak. Yang kedua itu untuk memastikan bahwa setiap pembayaran pajak itu jumlah pajaknya harus benar dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga itu untuk memastikan tidak ada SPT lebih bayar, SPT rugi, SPT tidak disampaikan, dan keterlambatan. SPT dengan syarat memenuhi kriteria pemeriksaan pajak dari Dirjen Pajak, serta adanya indikasi tidak terpenuhi kewajiban pajak. Next slide. Nah, sama seperti yang sebelumnya, tentunya ada prosedur pemeriksaan. Ada 6. Yang pertama itu mengumpulkan informasi yang relevan tentang perusahaan yang diperiksa, termasuk informasi bisnis, produk, atau jasa yang ditawarkan, serta informasi keuangan dan dokumen pajak. Yang kedua, itu mengumpulkan informasi yang relevan tentang peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku dan memahami cara kerja bisnis, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi kewajiban pajak. Yang ketiga itu, auditor memeriksa dokumen pendukung untuk dijadikan bukti. Misal, bukti pembayaran pajak, SPT yang dikeluarkan, dan lain-lain. Yang keempat, auditor mengidentifikasi area yang memiliki risiko pajak tinggi dan memprioritaskan area tersebut untuk dievaluasi lebih dulu. Yang kelima, melakukan pemeriksaan langsung di lokasi perusahaan untuk memastikan dokumen yang disediakan sesuai fakta. Dan yang terakhir, itu setelah pemeriksaan dilakukan analisis dan evaluasi terhadap hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa setiap pembayar pajak telah membayar jumlah pajak sesuai dengan kewajibannya. Nah, selain utang-utang itu, tentunya ada program audit kayak beban akrual. Nah, dari teman-teman bisa dijelasin nih beban akrual itu apa? Baik, selanjutnya ada beban akrual. Jadi tujuan dari pemeriksaan beban akrual sendiri yaitu untuk memastikan apa saja beban akrual yang dimiliki dan diakui perusahaan, untuk memastikan tidak adanya kesalahan dalam memasukkan beban akrual agar tidak terjadi salah saji material, dan untuk memastikan konsistensi perusahaan dalam perlakuan akrual dari tahun ke tahun. Lalu dalam mengaudit beban akrual itu, yang pertama kali dilakukan yaitu auditor harus melakukan analisis perusahaan dan lingkungan, termasuk analisis pihak-pihak yang berelasi dan analisis dari sisi hukum perusahaan. Lalu selanjutnya yang kedua, auditor menghitung materialitas perusahaan, menyelesaikan scoping, analisis penilaian resiko, penilaian pengendalian internal, penilaian resiko fraud, dan penilaian resiko lainnya seperti estimasi akuntansi dan analisis going concern. Lalu yang ketiga, setelah memperoleh hasil analisis resiko tersebut, auditor akan menetapkan tingkat resiko inherent dalam software perusahaan yang biasanya terbagi dalam 3 kelompok yaitu normal, elevated, dan significant. Lalu yang keempat, dari proses pengembangan strategi tersebut akan ditentukan jumlah bukti substantif yang diperlukan oleh auditor untuk melakukan proses sampling. Lalu yang terakhir, auditor itu akan menganalisis, dan analisis perusahaan itu dilakukan pada analisis perusahaan dan lingkungannya yang dianalisis dari sisi hukum dan regulasi yang bersangkutan. Mungkin pendapatan diterima di muka akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini aku mau jelasin mengenai proses audit dari pendapatan diterima di muka. Jadi dalam pendapatan diterima di muka itu ada tujuan pemeriksaan yang pertama itu yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik atas pendapatan diterima di muka dan apakah perusahaan itu menggunakan akrual baik untuk mencatat pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua itu untuk memeriksa apakah semua pendapatan yang menjadi hak perusahaan itu telah dicatat di buku perusahaan dan apakah pendapatan diterima di muka yang dicatat itu betul-betul merupakan hak perusahaan dengan menggunakan cut-off yang tepat. Kemudian yang ketiga itu untuk memeriksa apakah pendapatan diterima di muka itu telah dilaporkan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum atau SAK. Nah, dalam proses audit
pendapatan diterima di muka, itu ada prosedur-prosedur yang harus kita lalui. Yang pertama itu adalah untuk mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas pendapatan diterima di muka. Kemudian yang kedua itu auditor itu meminta rincian pendapatan diterima di muka untuk periode yang akan diperiksa. Kemudian yang ketiga itu auditor itu melakukan analisis terkait apakah terdapat perubahan yang signifikan atau tidak dengan tahun sebelumnya. Kemudian yang keempat itu mengambil jumlah sampel yang diperiksa. Kemudian auditor itu melakukan fetching atau menelusuri dokumen tersebut. Dan yang terakhir itu auditor itu melakukan penelusuran terkait dokumen-dokumen pendukung yang dapat dijadikan bukti kuat seperti pengeluaran dan penerimaan kas di bank atau piutang. Nah, untuk program audit yang selanjutnya yaitu ada liabilitas sewa jangka pendek akan dijelaskan oleh. Oke, selanjutnya ini masuk ke liabilitas sewa jangka pendek. Nah, di sini ada 4 tujuan pemeriksaan. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kepatuhan dalam melakukan pembayaran sewa dari perusahaan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga, untuk memastikan bahwa pembayaran sewa dilakukan secara sebelum neraca. Yang keempat, untuk memastikan bahwa pembayaran sewa telah dicatat dengan benar di laporan keuangan sesuai dengan SAK. Di sini ada 6 prosedur pemeriksaan. Yang pertama yaitu auditor mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas sewa jangka pendek. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan jenis-jenis liabilitas sewa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, auditor juga memeriksa untuk pencatatannya apakah sudah sesuai dengan PSAK tentang sewa. Yang keempat, auditor meminta rincian dari liabilitas sewa jangka pendek lalu dicocokkan dengan saldo yang terdapat di buku besar. Yang kelima, auditor juga memeriksa untuk pembayaran yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan tempo pembayaran atau tidak. Dan yang terakhir, auditor juga memeriksa serta mencocokkan bukti transaksi dengan pembayaran yang telah dilakukan. Selanjutnya ini kita masuk ke liabilitas sewa jangka pendek lainnya. Mungkin teman-teman ada yang menjelaskan. Nah, mungkin selanjutnya di sini aku bakalan jelasin tentang liabilitas sewa jangka pendek lainnya. Nah, jadi sebenarnya apa sih tujuan dari pemeriksaan liabilitas jangka pendek lainnya? Yang pertama tuh yaitu ada untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek lainnya. Lalu yang kedua tuh untuk memeriksa apakah semua liabilitas jangka pendek dari perusahaan tuh sudah tercatat per tanggal neraca. Yang ketiga, itu tuh ada untuk memeriksa bukti-bukti transaksi serta melihat apakah liabilitas jangka pendek lainnya telah dibayarkan sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Dan yang terakhir adalah untuk memeriksa penyajian liabilitas jangka pendek di dalam neraca dan CALK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau SAK. Nah, lalu yang selanjutnya gimana sih prosedur pemeriksaan dari liabilitas jangka pendek lainnya ini? Jadi di sini tuh ada 5 prosedur. Yang pertama tuh ada auditor mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas liabilitas jangka pendeknya. Lalu yang kedua itu kemudian meminta rincian dari liabilitas jangka pendek lainnya dan pemeriksaan penjumlahan serta dicocokkan saldonya dengan saldo yang ada di buku besar di mana rincian tersebut tuh harus disiapkan oleh klien sebelumnya. Lalu auditor memeriksa pembayaran sesudah tanggal neraca untuk mengetahui apakah terdapat kewajiban yang belum dicatat per tanggal neraca. Langkah yang selanjutnya itu ada auditor memeriksa dasar perhitungan yang dibuat perusahaan, apakah konsisten dengan dasar perhitungan tahun sebelumnya. Selain itu harus diperiksa pembayaran sesudah tanggal neraca. Dan yang terakhir itu ada auditor juga harus memeriksa saldo ataupun bukti transaksi yang digunakan ketika melakukan pembayaran karena bukti tersebut tuh kayak bernilai krusial atau penting. Nah, buat akun yang selanjutnya mungkin bisa dilanjutin oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu memasuki program audit, yaitu mengenai liabilitas imbalan kerja karyawan. Tujuan pemeriksaan dari liabilitas ini yaitu yang pertama itu untuk memperoleh keyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan itu disajikan secara wajar dengan SAK yang berlaku di Indonesia. Yang kedua itu untuk memastikan bahwa pengendalian internal itu sudah memadai dan liabilitas imbalan kerja ini betul-betul ada. Dan yang terakhir itu untuk memastikan bahwa liabilitas imbalan kerja karyawan telah dicatat secara lengkap dan diklasifikasikan secara tepat serta diungkapkan secara memadai di CALK.
Selanjutnya yaitu mengenai prosedur pemeriksaan. Yang pertama yaitu auditor mencocokkan saldo awal buku, transaksi liabilitas imbalan kerja karyawan dengan laporan audit tahun sebelumnya. Yang kedua itu cocokkan beban jasa kini, saldo awal dan saldo akhir buku transaksi dengan laporan aktuaris independen. Yang ketiga yaitu auditor mengkaji ulang asumsi aktuaria dalam laporan aktuaris meliputi asumsi demografi dan asumsi keuangan. Ya, selain itu, juga auditor juga dapat membandingkan jumlah pegawai yang dihitung dengan daftar pegawai tetap yang ada. Yang keempat, itu dapat informasi dari klien mengenai liabilitas imbalan kerja karyawan, serta bagaimana perhitungan yang digunakan. Yang kelima, itu auditor itu perlu mengkaji ulang perlakuan akuntansi dan pengungkapan telah sesuai dengan SAK atau tidak. Dan yang terakhir itu auditor itu juga memeriksa kebenaran pencatatan dan dapat membuat kesimpulan dari analisis tersebut. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai liabilitas pajak tangguhan bisa dijelaskan oleh teman-teman yang lain. Oke, aku izin masuk ya. Jadi selanjutnya itu adalah liabilitas pajak tangguhan. Jadi tujuan dari liabilitas pajak tangguhan itu Oke, jadi tujuan pemeriksaan liabilitas pajak tangguhan itu yang pertama. Jadi ada enam. Yang pertama itu untuk memeriksa ketepatan pencatatan liabilitas pajak tangguhan sudah sesuai SAK atau tidak, serta sesuai dengan peraturan perpajakan. Yang kedua untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga untuk memastikan bahwa pajak tangguhan telah dipertanggungjawabkan dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, untuk memastikan bahwa penyisihan yang memadai telah dibuat untuk liabilitas pajak tangguhan. Yang kelima, untuk memastikan bahwa semua estimasi akuntansi yang diakui atau diungkapkan dalam laporan keuangan adalah wajar dalam konteks kerangka akuntansi yang berlaku. Dan yang keenam nih, yaitu menegaskan bahwa semua pengungkapan yang diperlakukan di informasi telah disajikan dengan tepat. Nah, sama kayak yang liabilitas-liabilitas lainnya, yaitu ada prosedur pemeriksaan, yaitu yang ada 11. Yang pertama, penugasan atau persetujuan atau instruksi pemeriksaan. Yang kedua, perencanaan pemeriksaan dan audit program. Yang ketiga, penerbitan SP2 dan pemberitahuan ke wajib pajak. Yang keempat, peminjaman dokumen. Yang kelima, pelaksanaan pengujian, yaitu metode dan teknik pemeriksaan. Yang keenam, pemberitahuan hasil pemeriksaan SPHP. Yang ketujuh, pembahasan akhir dengan wajib pajak, yaitu closing conference. Yang kedelapan, memberikan berita hasil pembahasan akhir. Yang kesembilan, laporan hasil pemeriksaan, yaitu LHP. Yang kesepuluh, nota hitung. Dan yang terakhir, yaitu surat ketetapan pajak, SKPKB, SKPKN, dan SKPLB. Mungkin selanjutnya ada liabilitas yang lainnya, mungkin akan dijelaskan oleh rekan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu ada liabilitas sewa jangka panjang. Di sini ada tujuan pemeriksaannya. Yang pertama yaitu untuk mengetahui kepatuhan dalam melakukan pembayaran sewa dari perusahaan. Yang kedua untuk memastikan bahwa jumlah yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan. Yang ketiga untuk memastikan bahwa pembayaran sewa dilakukan sebelum neraca. Yang keempat untuk memastikan bahwa pembayaran sewa telah dicatat dengan benar di laporan keuangan sesuai dengan SAK. Di sini ada prosedur pemeriksaannya. Yang pertama yaitu auditor mempelajari dan evaluasi internal kontrol atas liabilitas sewa jangka panjang. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan jenis-jenis liabilitas sewa yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga, auditor juga memeriksa untuk pencatatannya apakah sudah sesuai dengan PSAK tentang sewa. Yang keempat, auditor meminta rincian dari liabilitas sewa jangka panjang, lalu dicocokkan dengan saldo yang terdapat di buku besar. Yang kelima, auditor juga memeriksa untuk pembayaran yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan tempo pembayaran atau tidak. Yang keenam, auditor juga memeriksa serta mencocokkan bukti transaksi dengan pembayaran yang telah dilakukan. Wah, ternyata banyak banget ya program audit yang bisa, program audit liabilitas itu. Eh,
Sebelumnya saya sebagai moderator saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kelompok 2 atas kesempatannya dan atas kemauannya untuk bisa mengisi podcast program audit yang berfokus pada liabilitas hari ini. Semoga program audit ini bisa bermanfaat. Sekian dari kelompok 2. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Betul, ye.